Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua LGMP Jakarta Timur 1, 2 atau 1 nih? Yang 1 dan 2, 1 Kiai Abdurrahman, 2 Kiai yang banyak jabatannya, gelarnya ya, Kiai Miswan. Dan ini guru mapel tapi kiai semua, guru mapel tapi punyai semua ya, Masya Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dapat bermuajahah dalam rangka untuk mantapkan al-khuriyatu antaf alamat tajibu. Lazimnya merdeka ini kita kondisikan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai guru. Itu yang prinsip, bukan kewajiban kita sebagai DPR. DPR juga bukan. Jadi raihlah himmah sebagai seorang pendidik. Himmah hendaknya kalau sekarang guru, mudah-mudahan ntar kepala sekolah. Kalau kepala sekolah mudah-mudahan nanti pengawas. Kalau nggak mau pengawas mudah-mudahan jadi kabid. Kalau nggak jadi kabid mudah-mudahan jadi direktur dan seterusnya. Ini lazimnya. Berpikir logis itu di mana kita berpijak, di situ harus kita kembangkan. Bapak Ibu guru agama Islam SMK se-Jakarta Timur yang saya hormati. Seharusnya hari ini saya ini menemukan Pak Nana, tapi bukan Ustadz Nana yang ini. Pak Nana Kasudit yang ada di SMP Direktorat PAI. Tapi namanya ketemu suaranya Ustadz Nana, Ustadz Saiful udah, apalagi Ustadz Hasyim nih yang sudah merdeka. Sudah luluh aja lah. Sudah luluh aja lah ini. Ya, Masya Allah. Beliau itu kalau berdoa itu menyerap lahir batin. Sebelum menyampaikan ini, terlebih dahulu sesama orang yang kancah min ahli ilmu. Lazimnya orang yang berilmu itu satu, alimun mukram. Jadi yang hadir ini dimanapun berada itu dimuliakan. Kenapa memuliakan? Karena kita ini yang berilmu ini selalu pandai memuliakan orang banyak, memuliakan orang lain. Wajar kalau kita ini alimun mukram dimanapun berada. Apalagi di SMK, Masya Allah, kiai banget itu. Jadi kalau di SMK nggak dikiaikan itu tanda tanya besar itu. Kan gitu kan, nggak dipunyai kan tanda tanya besar. Alimun mukram. Yang kedua, sebagai orang yang terlibat dalam kadar keilmuan agama, apa yang harus kita kawal dan kita kembangkan biar kita ini termasuk dapat karomah dari Allah? Alimun syahir. Jadi orang yang berilmu itu lazimnya dermawan. Al-Fakirin termasuk gemar dan hobi mendengarkan isi kandungan kitab hikam itu. Dari jadi santri sampai sekarang ini masih terlibat santri. Ada cerita orang ahli ilmu itu dapat titipan istrinya untuk membelikan tepung di pasar. Tapi diikutin mengemis. Maka namanya kiai, orang yang berilmu, apa yang ada
dalam sakunya dikasih si pengemis itu. Setelah itu bingung, nah, ini untuk beli tepung ini bagaimana ini? Lihat orang menggergaji itu kayu, maka serbuknya akan keluar itu. Maka serbuk-serbuk itu dimasukkan ke dalam saku, bawa pulang, taruh, lantas dakwah lagi. Sepulang dari dakwah, sang istri bilang apa? Silahkan dinikmati tepung yang abang beli tadi. Serbuk gergaji bisa menjadi tepung yang benar-benar tepung. Ini orang berilmu. Jadi kalau orang berilmu itu nggak usah takut habis, nggak usah takut kurang. Lazimnya orang berilmu itu kan malam tahajud, siang duha. Insya Allah itu pembuka rezeki. Maka mudah-mudahan yang hadir ini tidak hanya pandai uswah, tapi bagaimana bisa qudwah. Kalau uswah itu kan hanya bisa memberikan contoh. Kalau qudwah itu kan pelopor, sanggup dijadikan contoh. Insya Allah wajah-wajahnya semuanya uswah dan qudwah. Amin. Amin. Yang ketiga, alimun ifadah istifadah. Orang yang berilmu itu lazimnya pandai mengambil manfaat dan memberi manfaat. Mengambil manfaat dan memberi manfaat. Imam Syafi'i bilang, orang yang benar itu di saat ada orang menyampaikan kebaikan-kebaikan, tidak merasa kenyang, tidak merasa bosan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan yang diterima itu. Artinya apa? Jangan sampai kita ini memposisikan selalu posisi super. Saya pernah masih rektor dulu. Tiap Jumat itu rapat di Kopertais UIN. Era rektornya itu Prof. Didi Rosada. Dan saat itu saya punya jadwal khutbah di Dinas Pajak DKI. Jadi balai kota lurus sedikit sana. Sang profesor sudah 10:30 masih asik menyampaikan arahan-arahan. Dan yang hadir semua udah pucat itu muka. Apa kata profesor? Inilah wajah-wajah orang yang seumur hidup jadi khotib. Ya, sekali-kalilah jadi mustami. Saat itu juga saya merubah diri. Maaf, kalau ukuran doktor itu di belakangnya itu bukan kitab aturan, itu gambarnya gambar duit itu. Ya emang fakta. Kayak di Dinas Pajak itu baru salam aja era itu sudah 1.500. Tutup salam lain lagi. Karena doktornya. Di Menpora 3 menteri ya. Di Menpora 3 menteri. Saya akhiri, saat saya kejar disertasi saya harus mundur karena setiap Jumat harus ke Bandung ngejar profesor. Artinya apa? Setelah itu saya menikmati. Iya benar kata profesor itu. Selama ini saya ini terbelenggu keegoan saya. Saya ini cari ridho Allah atau cari amplop ini? Ifadah istifadah. Pandai mengambil manfaat dan memberi manfaat. Insya Allah itu keikhlasan akan dapat dalam diri kita. Dan kita akan berkembang. Jadi jangan sampai melihat yang di depan ini siapa. Saya ingat Ustaz Yasin Cilungop itu selalu membahas kalau ceramah dulu tahun 90-an itu. Umtur makola wala tantur mankola. Itu selalu dikupas. Itu selalu dikupas. Dan insya Allah ini manusia-manusia yang tawadhu semua yang ada. Yang terakhir sebagai muqaddimah, alimun ru'yatu syiri wal adabi. Orang yang berilmu itu
Orang yang tidak hanya terfokus kepada zahir dalam pandangannya itu, tetapi juga terfokus pada batin. Lagi-lagi saya contohkan saat saya jadi santri. Ada dua ahli ilmu. Satu ahli qiraah, dua ahli tasawuf. Nah, yang ahli qiraah itu jadi makmumnya ahli tasawuf. Selepas sholat berjamaah langsung kabur. Nampaknya kecewa dengan bacaan-bacaan ahli tasawuf itu. Belum sampai jauh di masjid dikejar singa itu orang. Yang ahli qiraah dikejar singa. Akhirnya kembali lagi ketakutan. Minta tolong sama imam yang dilecehkan. Sang imam bilang apa? Saat imam keluar, singa langsung duduk dan kembali. Sang ahli qiraah itu bilang apa? Maafkan wahai kiai, saya tadi merasa tidak puas kiai